Bab 181. Apa yang saat ini menjadi rencana Liman Setiawan tentu saja tidak disadari oleh tetua puncak pertama yang tampak sangat ramah tersebut. Dalam pemikirannya, ia beranggapan jika Liman Setiawan dan Xie Sifa merupakan orang yang mudah dikelabui dan juga dapat disingkirkan melalui turnamen 12 benua yang akan berlangsung tidak lama lagi. Bagi Johnson Qin yang sebenarnya ingin menguasai Sekte Naga Perak secara utuh, kini sudah waktunya untuk mewujudkan mimpinya. Ditambah lagi dengan kedatangan Liman Setiawan yang membawa api abadi yang barang tentu akan menjadi hadiah berharga yang akan ia berikan kepada Kaisar Penguasa Alam Surgawi. Waktu 2 hari pun berlalu begitu saja, Liman Setiawan dan istrinya cukup tenang untuk tinggal di puncak ketiga. Sebagai seorang tetua muda dan diaken, keduanya sangat dihormati oleh para murid yang selama ini berkultivasi dan berlatih secara otodidak itu. Sebelumnya puncak ketiga sudah lama kosong, sehingga tempat tersebut tidak begitu diminati dan dijadikan tempat pengalihan bagi murid-murid yang ingin mendalami teknik tertentu. Tetapi tidak sedikit pula murid yang tidak bisa bersaing memilih untuk bertahan di puncak ketiga untuk sekedar mencari keberuntungan. Liman Setiawan tentu tidak kekurangan teknik bela diri. Salinan bela diri yang sudah ia pelajari dari perpustakaan Kaisar Safi Wang sangat banyak dan itu ternyata memang memiliki kesamaan dengan metode bela diri yang dimiliki oleh Sekte Naga Perak. Bahkan sebagian besar teknik tersebut sudah diterapkan pada anggota gerbang naga di bawah pengawasan gurunya sendiri serta Rusli Yan sahabat karibnya. Aku tidak menyangka jika Kaisar Safi Wang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sekte Naga Perak, bahkan sampai pada kitab bela diri pun Kaisar Safi Wang dapat dengan mudah mengaksesnya, batin Liman Setiawan setelah memahami beberapa keadaan. GG, apakah GG mengetahui petunjuk lainnya? Tanya Xie Sifa yang berada di sampingnya. Seharusnya tetua pertama adalah orang yang patut kita hindari, ujar Liman Setiawan dengan serius. Klan Lin, Klan Qin, Klan Ma, serta keluarga Shen adalah orang-orang yang sudah mengkhianati perjuangan Kaisar Safi Wang yang seharusnya mendapatkan tempat yang layak di alam surgawi. Tetapi justru kebalikannya ia malah dikhianati dan 4 keluarga besar juga malah menutupi perbuatan sekte pemburu. Nama 4 keluarga besar sudah terpatri kuat sebagai daftar yang perlu dimusnahkan oleh Liman Setiawan. Tidak peduli apa yang terjadi, Liman Setiawan akan menyelesaikan permasalahan luka masa lalu alam langit yang perlu ia obati. Mendengar perkataan dari suaminya, Xie Sifa mengangguk pelan. Dewi Phoenix S tidak memiliki catatan lengkap seperti yang dilakukan oleh Kaisar Safi Wang, jadi dalam hal ini Xie Sifa akan mendengarkan kata-kata dari suaminya. Pada saat ini, tetua Johnson Qin yang sebelumnya berencana mengunjungi Liman Setiawan pun tiba di puncak ketiga. Ia sebenarnya sudah tidak sabar ingin mendapatkan pil naga tersembunyi seperti yang diberikan oleh Liman Setiawan kepada tetua puncak kedua dan tetua puncak keempat. Bagaimana kabar kalian? Sapa tetua puncak pertama saat tiba di hadapan Liman Setiawan. Sedikit tidak baik, jawab Liman Setiawan dengan tenang. Apakah kalian merasa tidak nyaman? Tanya tetua puncak pertama itu dengan ramah. Ya, itu benar, ucap Liman Setiawan mulai sedikit lebih serius. Katakan saja padaku, maka aku akan membereskannya untuk kalian, ujar tetua Johnson Qin dengan ekspresi kepedulian. Itu berhubungan dengan tetua puncak pertama, Liman Setiawan berkata secara langsung. Apa maksudmu? Ekspresi tetua puncak pertama tersebut tampak buruk. Seharusnya tetua tidak perlu menyembunyikannya di depan kami. Walau bagaimanapun seharusnya keluarga Qin sudah bersembunyi terlalu dalam selama ini, ungkap Liman Setiawan tanpa basa-basi lagi. Meski ia akan mengawali konflik terbuka lebih awal, namun itu akan lebih baik ketimbang memelihara ular yang secara diam-diam akan melahapnya. Bahkan Liman Setiawan sedikit ragu jika tetua puncak pertama itu tidak melaporkan kedatangannya pada pihak lain. Sehingga dalam hal ini, mengungkapkan kartu tersembunyi tetua Johnson Qin adalah hal yang paling tepat. Hening, untuk sejenak kediaman Liman Setiawan yang baru itu, waktu terasa berhenti. Tetua puncak pertama termenung, ia melihat Liman Setiawan dan memperhatikan sekelilingnya dengan seksama. Hahaha, sepertinya aku telah melewatkan sesuatu hal. Kupikir kamu sama bodohnya dengan pendahulumu. Tetua Johnson Qin tertawa dingin, tidak menduga jika topengnya terbongkar. Bab 182. Baru kali ini ada orang yang mampu menebak apa yang akan kulakukan, ujar tetua puncak pertama itu sambil menghela napas berat. Hal yang selalu ia sembunyikan selama ini,
rahasia yang seharusnya menjadi hal terpenting bagi klan Qin dalam menyusun rencananya untuk menguasai benua Tianwu pasca kehancuran Sekte Naga Perak ini diambang kekacauan akibat dua orang makhluk alam langit yang baru saja tiba itu. Tetua Johnson Qin segera meledakkan momentumnya. Ia berpikiran harus bertindak cepat untuk membunuh pengacau tersebut sebelum dua tetua lainnya selesai melakukan kultivasi tertutup. Tetua puncak pertama itu segera memaksimalkan kekuatannya. Ia tahu ada Xie Shifa yang baru saja naik tingkat dan menjadi tetua muda. Sedangkan Liman Setiawan juga bisa dianggap cakap karena berhasil melewati pagoda 9 lantai. Kali ini tetua Johnson Qin tidak segan-segan menyerang Liman Setiawan bermaksud untuk membunuhnya. Ia malu apalagi sungkan untuk menghadapi sepasang pemuda yang baru saja bergabung ke dalam Sekte Naga Perak. Bumim, sebuah ledakan energi terdengar cukup keras, membuat para murid yang tengah berlatih di puncak ketiga tertegun sekaligus ketakutan. Mereka jelas tahu jika di tempat tersebut akan terjadi pertarungan besar yang semestinya miliki para tetua sekte. Kamu mundur saja terlebih dahulu, biarkan aku maju untuk menguji kekuatanku, ucap Liman Setiawan pada Xie Shifa yang saat ini tengah bersiap. Hati-hati GG, ucap Xie Shifa dengan penuh perhatian. Sebaiknya kalian maju bersama agar aku tidak terlalu repot-repot membunuh penerus Kaisar Safi Wang yang ternyata cukup bodoh ini, ujar tetua puncak pertama dengan cuek. Detik berikutnya tetua Johnson Qin segera menyerang Liman Setiawan dengan beberapa gerakan pukulan tangan kosong. Gerakannya sangat cepat dan tidak henti-hentinya berusaha menyudutkan Liman Setiawan. Bam! Ledakan cukup keras terdengar di sekitar puncak ketiga. Kedua tinju bertekanan tinggi itu saling menghantam, namun pegunungan sumisan yang begitu agung tampak perkasa saat meredam bunyi ledakan energi di antara dua petarung tersebut. Rasakan itu, kamu terlalu terburu-buru untuk mengungkapkan sesuatu yang seharusnya kamu pendam rapat-rapat. Bahkan seharusnya kalian berdua tidak perlu datang ke alam surgawi yang sudah tentu menjadi kuburan kalian berdua, ucap tetua Johnson Qin dengan wajah terlihat bengis. Namun saat melihat Liman Setiawan yang tidak bergerak dari pertukaran jurus barusan meski mengandung tenaga dalam yang cukup besar. Rupanya kamu sedikit memiliki keahlian, ujar tetua puncak pertama tersebut dengan ekspresi terkejut. Aku tahu jika ini bukanlah kekuatan terbaikmu, ujar Liman Setiawan tanpa ekspresi. Hahaha, kamu cukup sombong, namun pada akhirnya kalian akan mati juga, kata tetua Johnson Qin sedikit marah dan mulai menyerang Liman Setiawan lagi. Kali ini sebuah gelombang kekuatan dahsyat mulai menyelimuti tubuh tetua puncak pertama tersebut. Ia menyeringai kejam menyerang pemuda yang baru tiba di alam surgawi tersebut. Liman Setiawan mundur 2 atau 3 langkah, setiap gerakannya menyebabkan tanah yang ia pijak menjadi terpendam beberapa sentimeter dan menimbulkan retakan pendek di setiap langkahnya itu. Kurang ajar, sepertinya kamu memang memiliki keahlian, kata tetua Johnson Qin sambil menyerangnya dengan penuh perhitungan. Namun Liman Setiawan juga bukan orang yang lemah, ia tentu sedikit banyak mengetahui jurus-jurus yang pernah ia pelajari dari makam Kaisar Safi Wang sebelumnya. Apakah hanya ini justru terbaik yang dimiliki olehmu? Bahkan aku belum mengeluarkan seluruh keahlianku, Liman Setiawan mencoba memprovokasi. Kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba ini dalam sekejap membuat para murid yang sedang berlatih di puncak ketiga menjadi heran. Sebagian dari mereka datang untuk menonton dengan penuh antusias karena penasaran ingin melihat sosok diaken baru yang beberapa hari ini baru saja bergabung di Sekte Naga Perak. Sebagian lainnya juga ingin melihat Liman Setiawan dan Xie Shifa diberi pelajaran oleh tetua puncak pertama, terutama murid-murid yang tidak ingin kedatangan orang asing di tempat mereka. Di depan tatapan mata banyak orang, tetua Johnson Qin tengah berdiri dengan aura penuh penekanan dan mengabaikan perhatian banyak murid. Sebagai seorang tetua senior tentu ia memiliki alasan kuat untuk melakukan pertarungan dengan Liman Setiawan, apalagi saat ini para tetua sedang melakukan kultivasi tertutup. Murid senior yang mengantar Liman Setiawan sebelumnya juga hadir, ia dan beberapa murid senior lainnya juga penasaran karena peristiwa ini sangat tidak biasa. Perselisihan antara tetua dengan diaken sebenarnya sangat dilarang, namun entah mengapa kedua belah pihak tampak bersikeras untuk melakukan perkelahian. Kebanyakan para murid tentunya membela tetua Johnson Qin, walau bagaimanapun kekuatan seorang tetua bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh diaken sekalipun. Alam surgawi memiliki batasan kekuatan yang bisa dirasakan oleh setiap kultivator untuk berhadapan satu sama lain. Setelah mendengar perkataan dari Liman Setiawan, komentar-komentar miring mulai terdengar. Kurasa orang itu tidak akan menang. Bagaimana bisa seseorang yang baru saja bergabung dengan Sekte Naga Perak langsung bersinggungan dengan tetua Johnson Qin?
Pasti Liman Setiawan benar-benar ingin cari mati. Pendapat buruk yang berupa cacian mulai banyak terdengar dari mulut ke mulut. Mereka jelas tidak menginginkan Liman Setiawan untuk bertahan. Mereka tahu jika seseorang tentunya sudah sangat bersalah jika sampai harus menyinggung perasaan seorang tetua. Aku tidak percaya jika seorang pemuda sepertimu masih bisa mengelak. Kukira pendahulumu telah mewariskan banyak hal, ucap tetua Johnson Kin. Murid-murid yang berada di sekitar tempat pertarungan banyak yang terdiam. Mereka yang baru melihat dan sedikit mengenal Liman Setiawan tidak sangat menyayangkan jika bakat seperti dirinya akan sirna di tangan tetua Johnson Kin. Kamu terlalu bertele-tele, katakan saja jika kamu akan menyerah, ujar Liman Setiawan kembali memprovokasi. Kurang ajar, bentak tetua puncak pertama tersebut. Mudah sekali bagiku untuk melumat bocah seperti dirimu, sambung tetua Johnson Kin penuh amarah. Di bawah perhatian banyak pasang mata, tetua Johnson Kin akhirnya melepaskan aura yang sangat kuat. Energi Ki yang berbentuk pusaran lubang hitam menyelimuti tubuh tetua Johnson Kin dengan cahaya berwarna keperakan. Detik berikutnya ia segera muncul di depan Liman Setiawan. Wosh! Sebuah tinju kuat diarahkan ke tubuh Liman Setiawan, diikuti suara desiran angin yang terdengar seperti suara kematian yang menyayat hati. Tinju naga naik ke langit. Suara tetua Johnson Kin terdengar dingin, membuat para murid yang berada di jarak terdekat dengan area pertarungan mulai panik. Mereka dapat merasakan energi panas dari pukulan yang dilancarkan oleh tetua puncak pertama itu. Xie Sifa yang berada di pihak Liman Setiawan terlihat cemas. Ia tentu saja sangat mengkhawatirkan keselamatan suami tercintanya. Mereka baru saja tiba di alam surgawi dan belum membalaskan dendam penduduk alam langit, tetapi masalah besar langsung datang tanpa bisa dicegah. Bab 183. Sementara dari kejauhan sekelebat bayangan hitam tampak memperhatikan dengan acuh tak acuh, ia seolah tak peduli dengan apa yang terjadi saat ini namun hatinya penuh selidik. Jika diperhatikan lebih teliti, jari jemarinya tengah mengepal membentuk tinju yang berarti sebuah kemarahan sedang menyelimuti dirinya. Itu adalah tetua Baisian. Setelah selesai menelan pil naga tersembunyi di pagoda 9 lantai, ia mulai menepati janjinya untuk percaya pada Liman Setiawan. Tetapi alangkah terkejutnya ia saat tiba di pavilion puncak ketiga. Suasana yang hening tiba-tiba berubah menjadi aura pertempuran yang tidak semestinya terjadi di lingkungan Sekte Naga Perak. Di arena pertempuran, Liman Setiawan terlihat cukup tenang dan tidak melakukan langkah mundur atas serangan dahsyat yang kini sedang mengarah kepadanya tersebut. Dalam gerakan yang seperti bayangan semu, Liman Setiawan pun membalas serangan tetua Johnson Kin dengan sebuah tinju yang sama. Dalam sekejap, dua kekuatan besar pun beradu. Bumim, suara seperti ledakan meriam yang ditembakkan terdengar di sekitarnya. Akibatnya pecahan energi yang semula menggumpal tersebut pecah seperti aliran gelombang kuat yang menyebar ke seluruh arah. Udara terdistorsi menjadi lebih berat membuat napas beberapa murid yang memiliki kultivasi rendah menjadi sesak, wajah mereka pun menjadi pucat pasi. Merasakan hal ini, Xie Sifa pun melakukan sebuah gerakan aneh yang diikuti oleh butiran es yang seperti berjatuhan dari langit. Dalam sekejap para murid pun sontak mundur teratur satu persatu memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh istri Liman Setiawan tersebut. Sementara di arena pertempuran, Liman Setiawan dan tetua Johnson Kin terlihat sedikit terguncang setelah beradu pukulan, bahkan tangan Liman Setiawan terlihat kebas sambil tetap mempertahankan posisinya dalam posisi yang berdiri seolah tidak tergoyahkan. Liman Setiawan hanya tahu jika dirinya harus bertarung dengan tenang dan mengulur waktu, secara perhitungan dia sendiri tidak memiliki peluang menang mutlak dari tetua Johnson Kin. Pada akhirnya ia hanya mengandalkan kedatangan tetua lainnya untuk membongkar kedok tetua puncak pertama tersebut. Kenyataan terburuknya, Xie Sifa akan bertarung dengan kondisi tetua Johnson Kin yang sudah terkuras energi Ki-nya, sehingga peluang kemenangan tetap menjadi milik mereka berdua. Kurang ajar, tetua Johnson Kin semakin marah. Kaisar Safiwang ternyata masih memiliki penerus yang cukup kuat, kekuatannya sangat menakutkan di usia yang masih sangat muda. Jika Liman Setiawan dibiarkan berkembang maka keberadaannya akan benar-benar mengacaukan alam surgawi, batin tetua Johnson Kin dengan tatapan serius. Namun belum hilang kejengkelan yang dirasakan oleh tetua Johnson Kin, dalam sekejap giliran Liman Setiawan yang menyerang, sebuah tinju dilayangkan ke arah dirinya dalam satu gerakan sempurna. Kekuatan otot dan tulang surgawi membuat seluruh energi mengalir sempurna di dalam meridian Liman Setiawan. Cahaya berwarna kebiruan menutupi permukaan telapak tangan Liman Setiawan membentuk bayangan naga yang sangat mengerikan. Bagaimana bisa? Tetua Johnson Kin tercengang memperhatikan tinju Liman Setiawan.
buru-buru ia mengedarkan energi Qi-nya lalu bersiap untuk segera membalas dengan sebuah pukulan yang mengandung energi spiritual sangat besar. Pada saat ini, fluktuasi cahaya kebiruan yang terbentuk dari energi spiritual terus memancar keluar dari dalam tubuh Liman Setiawan. Pupil tetua Johnson Qin sedikit menyusut, ada rasa kekhawatiran saat merasakan energi panas dari api abadi yang selama ini menjadi musuh serius bagi para kultivator di alam surgawi. Tetua Johnson Qin jelas menyadari jika cahaya biru melambangkan kekuatan energi bawaan yang dimiliki oleh api keabadian. Bumim, ledakan besar kembali terjadi. Jurus tangan kosong keduanya menimbulkan riak gelombang yang sangat besar yang mampu mengguncang area puncak ketiga. Di bawah tatapan banyak orang, baik Liman Setiawan maupun tetua Johnson Qin terhempas mundur beberapa langkah ke belakang, keduanya pun lalu terjatuh dan memegangi dada masing-masing. Dari kejauhan tetua Baisian yang menyembunyikan aura keberadaannya itu tampak tercengang dengan kemampuan luar biasa Liman Setiawan yang mampu mengimbangi kekuatan seorang tetua sekte. Pada dasarnya ia tidak menyangka Liman Setiawan dapat menggunakan pukulan yang sama yang pernah digunakan oleh Kaisar Safiwang. Ini pertama kalinya ia merasa telah menyiapkan kehidupan, ternyata apa yang ia anggap baik dengan berada di pagoda 9 lantai ternyata malah membiarkan seekor ular tubuh subur dan menggerogoti sekte dari bagian terdalam. Di sisi lain, Liman Setiawan tetap berekspresi dingin dengan tatapannya, sosoknya penuh aura kebencian yang sangat besar. Apakah kamu mengira bisa mengalahkanku dengan mudah? Sepertinya saat kematianmu akan tiba, kamu tidak bisa lagi melarikan diri, ucap Liman Setiawan menyindir tetua Johnson Qin. Tidak semudah apa yang kamu pikirkan, di sini hanya ada diriku. Tidak ada tetua lainnya, maka aku akan perintahkan para murid lainnya untuk membunuhmu dan juga wanitamu, ujar tetua Johnson Qin membalas perkataan Liman Setiawan. Liman Setiawan mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka jika tetua Johnson Qin akan melakukan tindakan licik seperti itu dengan memanfaatkan para murid. Jika dipaksakan maka akan timbul korban dari pihak yang tidak berdosa. Tentu saja Liman Setiawan akan kesulitan jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Cukup, teriak tetua Baisian cukup keras dan membuyarkan perhatian seluruh murid yang berada di sekitar pertempuran. Apa yang terjadi hari ini aku sudah mendengar semuanya dan juga melihat jelas dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak menyangka jika Sekte Naga Perak telah menyembunyikan seorang pengkhianat dengan begitu dalam. Tetua Baisian berjalan ke tengah arena pertempuran. Tetua Baisian, ucap tetua Johnson Qin dengan tatapan terkejut. Jangan sebut namaku, aku terlalu muak dengan orang sepertimu, bentak tetua Baisian sambil menyemburkan aura pendekar keabadian tingkat akhir. Setelah berkultivasi selama 2 hari berturut-turut dengan pendorong pil naga tersembunyi, kekuatannya benar-benar meroket dan menembus tingkatan yang layak untuk menduduki posisi ketua Sekte Naga Perak yang pernah dijabat oleh Bai Ming selaku kakaknya. Bab 184. Huos, jurus naga membelah gunung. Tanpa banyak bertanya lagi tubuh tetua Baisian langsung bergerak dengan sangat cepat menyerang tetua puncak pertama tersebut dengan ganas dan diliputi aura menakutkan. Tetua Baisian tidak peduli lagi dengan latar belakang keluarga Qin, lambat laun konflik besar pun tidak akan bisa ia hindari daripada berdiam diri di pagoda 9 lantai menunggu kehancuran Sekte Naga Perak. RGGH, serangan tetua Baisian barusan benar-benar mendarat telak di bahu kanan tetua Johnson Qin, meski tidak langsung membunuhnya namun tetua Johnson Qin tidak lagi menjadi ancaman serius meski Liman Setiawan yang akan kembali bertarung dengan dirinya. Tetua Bai, ini adalah salah paham. Kamu jangan mau dimanfaatkan oleh seseorang yang asal-usulnya saja lebih rendah, ucap tetua Johnson Qin mencoba membela diri. Jika aku tidak mendengar perkataan kamu sebelumnya, mungkin aku bisa menerimanya. Tetapi sampai dengan hari ini semua orang juga harus tahu kenapa aku mau membela Liman Setiawan, jawab tetua Baisian dengan tegas. Mendengar jika tetua Baisian telah mengetahui semuanya, ekspresi tetua Johnson Qin pun jadi semakin buruk. Walau bagaimanapun aku adalah bagian dari keluarga Qin, sebaiknya kamu tidak bersikap berlebihan. Tetua Johnson Qin berusaha memberi tekanan dengan mengandalkan kekuatan klan Qin. Pada saat ini tetua Johnson Qin mulai merasakan kepanikan, dengan terbongkarnya perangai yang ia sembunyikan selama ini membuatnya sedikit khawatir dengan pembalasan kejam orang-orang di sekte yang selama ini ingin ia kuasai. Oh, jadi sekarang kamu mengandalkan klan Qin, kata tetua Baisian dengan dingin. Sebagai seorang tetua senior, tentunya Baisian tidak takut dengan ancaman yang datang dari tetua Johnson Qin. Mengabaikan luka yang terdapat di bahu tangannya, Baisian sangat membenci sikap tetua puncak pertama itu.
Jika sebelumnya ia memiliki penilaian yang luar biasa, namun dengan cepat hal tersebut berubah menjadi kebencian yang mendalam. Seseorang yang semula tampak baik dan bijak dalam mengambil keputusan, ternyata merupakan serigala berbulu domba yang menghancurkan Sekte Naga Perak dari dalam. Jika saja Liman Setiawan tidak membuka kedoknya, maka bisa dipastikan jika Tetua Johnson Qin akan mengambil alih sekte dengan dalih penyelamatan dari pengaruh penguasa alam surgawi. Bagaimanapun status Tetua Johnson Qin cukup memiliki nilai tawar dan memiliki pengikut yang sangat loyal terhadapnya di puncak pertama. Sial, jika saja tahu akan begini maka aku sudah membunuh Liman Setiawan sejak awal tiba di sekte, Johnson Qin berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya sambil memandang Liman Setiawan. Katakan, apakah kamu juga memiliki keterkaitan dengan kematian kakakku? Tanya Baixian dengan menyadari situasi yang terus berkembang hingga saat ini. Hahaha, membunuh ketua Baiming, itu benar karena ketua sekte tidak mendengarkan kemauan para anggota keluarga besar dan juga penguasa alam surgawi. Tetua Johnson Qin tertawa dan diikuti dengan pengakuan yang mencengangkan. Tetua Baixian menyipitkan matanya setelah mendengar pengakuan langsung dari tetua puncak pertama tersebut. Hal itu tentu saja membuat Baixian menjadi sangat marah dan sedikit menyesali keterlambatannya dalam menyadari kehadiran pengkhianat di dalam sektenya sendiri. Sekarang semuanya sudah menjadi jelas, terungkap dengan sendirinya melalui pengakuan dari Tetua Johnson Qin. Hal ini bisa dijadikan alasan kuat bagi Tetua Baixian untuk membunuh tetua puncak pertama itu. Kurasa kamu tidak memiliki keberanian untuk membunuhku bukan? Ucap Tetua Johnson Qin penuh percaya diri. Tetua Baixian berjalan santai dengan cukup tenang ke arah Tetua Johnson Qin. Ia tidak mengatakan apapun lagi setelah mendengar pengakuan tetua puncak pertama tersebut. Apa yang menjadi pemikiran Tetua Johnson Qin tidaklah tepat. Tetua Baixian sama sekali tidak takut dengan ancaman yang baru saja dilontarkan oleh orang yang sudah menjadi pengkhianat Sekte Naga Perak itu. Langkah kaki Tetua Baixian pun terhenti tepat di depan Tetua Johnson Qin yang masih merasakan sakit dari luka sebelumnya. Ia mengangkat tangannya dan mengalirkan energi Qi yang sangat besar dengan niat membunuh yang pekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua Johnson Qin berkata dengan panik. Sebelumnya ia masih memiliki keberanian dengan mengandalkan nama klan Qin yang merupakan salah satu keluarga besar di salah satu benua alam surgawi. Namun ia tidak menyangka jika Tetua Baixian tidak terpengaruh dan lebih memilih perselisihan besar dengan berpihak pada Liman Setiawan. Berikan aku alasan agar aku tidak membunuhmu, ucap Tetua Baixian dengan nada dingin. Tetua Bai, apakah kamu tidak bisa memperhitungkan jika Sekte Naga Perak tetap membela orang-orang dari alam langit maka kehancuran sekte akan terjadi lebih cepat dan juga apakah nyawa ribuan murid tidak bernilai di hadapanmu? Ucap tetua puncak pertama itu yang masih mencoba menggoyahkan pendirian Baixian. Kemudian dengan senyum menghina Tetua Johnson Qin kembali berkata, posisi ketua sekte bisa saja jatuh kepadamu dan Sekte Naga Perak juga akan menjadi layak sebagai penguasa benua Tianwu jika kamu mau membunuh Liman Setiawan. Tetua Baixian menggelengkan kepalanya dan merasa apa yang dikatakan oleh Johnson Qin adalah keadaan yang sangat memalukan. Ia jelas tidak mungkin mengkhianati perjuangan kakaknya dalam mempertahankan sekte serta menjaga hubungan baiknya dengan Kaisar Safi Wang. Kamu salah besar, justru bersama Liman Setiawan Sekte Naga Perak akan mencapai kejayaannya tidak hanya sebatas benua Tianwu. Lagi pula aku tidak suka bekerja sama dengan orang-orang yang akan mati sepertimu, Tetua Baixian berkata dengan suara yang tegas. Detik berikutnya Tetua Baixian melepaskan seluruh aura kekuatannya dan mengunci tubuh Tetua Johnson Qin yang masih terluka itu. Bersamaan dengan hal itu ia juga mengeluarkan pedangnya dengan kilatan cahaya tajam yang mengerikan. Jangan, teriak Tetua Johnson Qin dengan putus asa. Dari dahulu sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun Sekte Naga Perak tidak pernah mentolerir pengkhianatan. Sekarang sudah waktunya kamu untuk mati. Setelah berkata demikian, Tetua Baixian langsung menebaskan pedangnya tanpa memberikan kesempatan Tetua Johnson Qin untuk berbicara lagi. Selas, kepala Tetua Johnson Qin langsung terbang dan berputar ke udara sebelum jatuh ke tanah. Dari tubuhnya memancarkan darah segar yang mengalir deras seperti pancuran mata air. Kejadian memilukan ini terjadi di depan banyak orang, bahkan dua orang tetua lainnya yang baru selesai menjalankan kultivasinya tersentak kaget atas kejadian yang tidak bisa mereka ikuti dengan utuh itu. Tetua Baixian tidak mempedulikan pandangan orang-orang terhadap dirinya, ia memasukkan pedangnya kembali lalu berjongkok mengambil cincin penyimpanan milik tetua puncak pertama yang sudah menjadi mayat tersebut.
Tetua Baisian yakin ada beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh pengkhianat Sekte Naga Perak yang selama ini menikmati sumber daya Sekte. Bab 185. Sementara itu baik Liman Setiawan maupun si Siva juga tidak kalah terkejutnya dengan kebanyakan orang yang saat ini menjadi saksi ketajaman pedang yang dimiliki oleh Tetua Baisian itu, adik kandung dari pemimpin Sekte sebelumnya. "GG, bagaimana kondisimu?" tanya si Siva kepada Liman Setiawan. "Aku baik-baik saja, setelah meminum pil penambah energi kondisi tenaga dalamku juga sudah semakin bertambah stabil," jawab Liman Setiawan dengan tenang. Selama terjadinya perselisihan antara Tetua Johnson Qin dan Tetua Baisian, Liman Setiawan menggunakan waktu tersebut untuk memulihkan kondisi tubuhnya dengan sebaik mungkin. Di bawah situasi yang rumit seperti barusan ia tidak akan melalaikan sedikit pun kesempatan yang ada atau hal itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ya, sepertinya situasi perang terbuka dengan 4 keluarga besar akan dimulai lebih cepat. "Aku akan terus menggali potensiku di tempat ini dan tidak akan membuang waktu dengan percuma," ucap si Siva yang sudah berada di ranah Dewa Surgawi tingkat menengah itu. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya Tetua Baisian dengan aura pertarungan yang sudah terurai. "Kami baik-baik saja, tidak ada hal yang membahayakan." "Terima kasih atas pertolongan Tetua," jawab Liman Setiawan dengan hormat. "Tidak pendahulu atau dirimu, selalu membuat kesan rumit bagi kami. Tetapi hari ini sepertinya akan menjadi pertaruhan sekaligus perjuangan besar bagi kita semua tentunya." Tetua Baisian menatap Liman Setiawan dengan ekspresi rumit. Merasakan tatapan dalam dari Tetua Bai, Liman Setiawan merasakan tekanan yang penuh aura yang menyemangati jiwa-jiwa yang sebelumnya tampak terdiam, kini seolah terbangun seperti naga raksasa yang akan berubah bentuk sebelum terbang ke langit. "Maafkan atas kehadiran kami yang selalu seperti itu, tetapi kali ini aku dan istriku akan menunaikan cita-cita Kaisar dan Permaisuri yang saat itu keburu terluka parah dan belum sempat mengabadikan pengabdiannya di Sekte Naga Perak," ujar Liman Setiawan dengan nada serius. "Selanjutnya, aku Liman Setiawan bersumpah takkan bisa kembali ke tempat di mana aku dilahirkan sebelum menjadikan Sekte Naga Perak dan benua Tianwu sebagai penguasa alam surgawi berikutnya." Liman Setiawan melanjutkan perkataannya, tekadnya kuat dan tatapan matanya dalam seperti jurang tak berujung. Perkataan Liman Setiawan seketika membuat hembusan angin bertiup lebih kencang di puncak ketiga bagian dari Gunung Sumisan itu. Sebagai legenda puncak para dewa, momentum ucapan Liman Setiawan seperti telah membawa angin perubahan bagi Sekte Naga Perak. Sementara itu para murid yang berada di sekitarnya langsung bergegas mengundurkan diri untuk menjauh. Mereka hanya seorang murid dan tidak mungkin bisa bergabung dalam pembicaraan yang lebih lanjut antara para petinggi sekte, di mana si Siva juga kini sudah didapuk menjadi tetua muda puncak ketiga. "Tetua, selamat bergabung kembali dan kami mohon maaf karena telah datang terlambat." Pada saat ini Tetua Panjimu dan Tetua Jian Kun datang mendekat. Mereka yang masih sedikit bingung dengan kematian Tetua Johnson Qin sudah sangat penasaran dengan apa yang sesungguhnya terjadi di tempat ini. "Kalian sepertinya sudah mendapatkan manfaat dari pil naga tersembunyi," ujar Tetua Baisian yang dapat merasakan aura pendekar keabadian. Dua orang tetua puncak kedua dan keempat tersebut sudah berada di ranah pendekar keabadian tingkat awal, sedangkan Tetua Baisian berada lebih tinggi dari mereka berdua dengan ranah yang sama. Sehingga kombinasi ketiganya sudah sangat cukup untuk menjadikan Sekte Naga Perak berkilau di benua Tianwu. "Jika aku tidak datang hari ini maka aku tidak akan pernah tahu jika Sekte Naga Perak telah menyimpan seorang pengkhianat dengan begitu dalam. Orang yang ikut terlibat dengan kematian pemimpin sekte sebelumnya bagaimana bisa dapat menikmati hidup dengan layak," ucap Tetua Baisian seolah membuka lembaran informasi untuk mengobati rasa penasaran kedua tetua lainnya. Beruntung juga Liman Setiawan sudah membuka ke-idok dari Johnson Qin, sehingga bencana kehancuran Sekte Naga Perak bisa dihindarkan sedini mungkin, tambah Tetua Baisian dengan nada bersyukur. Tetua Panjimu dan Tetua Jian Kun terdiam sejenak, mereka berdua jelas tidak menyangka akan ada kejadian semacam ini. Dalam benak mereka mulai mengerti mengapa Liman Setiawan tidak memberikan pil naga tersembunyi kepada Tetua Johnson Qin yang seharusnya lebih ia prioritaskan. "Oh, jadi begitu. Pantas saja ia selalu bersikap bijak seolah paling memiliki peran terhadap sekte," ucap Tetua Jian Kun sedikit menelaah. "Liman Setiawan, dengan kondisi seperti ini berapa banyak pil naga tersembunyi yang bisa kamu buat?" tanya Tetua Baisian dengan serius. Apa yang ia lakukan sebelumnya tentu tidak lepas dari pengaruh serta bakat Liman Setiawan dalam menciptakan keajaiban di bidang alkemis.
Ia berani bersinggungan dengan keluarga Qin atau bahkan kekuatan keluarga besar lainnya hanya karena bermodalkan keyakinan yang tinggi dengan kemampuan penerus Kaisar Safi Wang itu. Sekitar 20 butir, jawab Liman Setiawan dengan serius. Ah, itu lebih dari cukup, ucap Tetua Baixian dengan napas lega. Ia semula datang ke puncak ketika ingin membicarakan hal ini secara tertutup, namun Tetua Baixian tidak menyangka jika akan terjadi kejadian seperti barusan. Liman Setiawan tentu saja memahami apa yang menjadi pertanyaan penting dari Tetua Baixian. Angka yang ia sebutkan tadi berdasarkan bahan-bahan yang sudah ia siapkan sebelumnya dari area taman herbal di sekitar makam Kaisar Safi Wang. Dengan seperti ini, Liman Setiawan juga yakin ternyata kedekatan penguasa alam langit dengan ketua Sekte Naga Perak memang sangat dekat. Setelah semuanya kembali tenang, kabar tentang kematian Tetua Johnson Qin pun disembunyikan rapat-rapat oleh seluruh murid yang menyaksikannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah serangan dari luar sekte. Kekuatan Sekte Naga Perak belum bisa dikatakan siap untuk saat ini dan butuh beberapa waktu ke depan agar segala aspek bisa terbangun dengan sempurna. Tetua, sepertinya sudah waktunya Sekte Naga Perak memiliki pemimpin yang bisa membawa sekte kembali menjadi kekuatan yang mewakili benua Tianwu sebagai surganya para kultivator, ucap Tetua Panjimu. Benar, selain Tetua Bai tidak ada lagi orang yang cocok untuk mengisi posisi tersebut, timpal Tetua Jian Kun mendukung pernyataan sikap Tetua Panjimu. Masalah itu biar besok kita bicarakan. Selain menjaga rapat kejadian hari ini sebaiknya penjagaan sekte kembali diperketat. Selain itu aku ingin segala informasi terkait sekte besok bisa disampaikan, ucap Tetua Baixian. Baik jika demikian, kami akan pamit undur diri untuk mengatur beberapa hal, ucap Tetua Panjimu seraya berpamitan. Liman Setiawan tersenyum senang, sepertinya apa yang ia harapkan akan mulai terwujud. Bermula dari Sekte Naga Perak lalu ia mulai bergerak ke benua Tianwu secara luas untuk membuat beberapa perhitungan yang sudah ia rencanakan. Bersambung.